Lapas Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan seusai oknum petugasnya diduga lakukan pungli. Oknum petugas lapas tersebut diduga melakukan pungli sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga narapidana. Dari pengakuan pihak keluarga napi, oknum petugas lapas Takalar memintai uang dengan dalih pengurusan remisi 17 Agustus. Izin mengundurkan diri Taruna Utama Politeknik Ilmu Kecerdasan Angkatan 54. Nama Jimmy Setiaksas STB 3862. Prodi Manajemen Kecerdasan kelas A. Pada video barusan kita menyaksikan bahwasanya ada petugas kecerdasan yang melakukan pungutan liar kepada keluarga narapidana. Menurut saya, sudah bukan zamannya melakukan pungutan liar. Berikut penjelasannya. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar ada termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa extraordinary crime yang diberantas. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Pungli juga merupakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang disiplin atau penyelenggara negara untuk menentukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Pungli terjadi karena adanya kebutuhan yang selalu merasa kurang yang harus terpenuhi untuk kesenangan pribadi maupun kelompok, dan sudah dianggap hal yang biasa di pemasyarakatan, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Masyarakat mau untuk mengeluarkan uang agar dimudahkan urusan administrasi mereka kepada oknum-oknum petugas pemasyarakatan. Sedangkan saat ini Kementerian Hukum dan HAM melakukan perang melawan pungutan liar. Tidak ada toleransi bagi petugas yang melakukan pungutan liar. Dan menjadi rahasia umum bahwa oknum petugas pemasyarakatan sering melakukan pungutan liar untuk mengurus administrasi narapidana. Dengan demikian, perang melawan pungutan liar dan pemasyarakatan menunjukkan keseriusannya dalam melawan pungutan liar. Bukan hal yang baru jika pemasyarakatan diberitakan adanya pungutan liar dalam mengurus administrasi narapidana. Dengan demikian, gerakan perang melawan pungli ini menunjukkan keseriusan pemasyarakatan dalam memberantas pungli di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seperti yang terjadi tahun 2022 di Lapas Takalar, orang tua narapidana diminta uang sebesar 15 juta rupiah untuk mengurus remisi narapidana. Mereka mengeluh karena sudah menggunakan uang tersebut untuk urusan administrasi, tetapi remisi narapidana tidak didapatkan. Pada tahun 2020, di saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas bagi anak dan narapidana dalam rangka mencegah terjadi overkredit di lembaga pemasyarakatan, banyak media menyatakan bahwasanya adanya pungutan liar dalam pengurusan tersebut yang biasanya disebut dengan uang pelicin kepada narapidana, dan masih banyak informasi lainnya. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang standar pelayanan pemasyarakatan menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 30 pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Beberapanya tentang pengusulan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lainnya. Sangat jelas disebutkan semua pelayanan tersebut tidak dipungut biaya sepersen pun, asalkan narapidana dan keluarganya mampu menyelesaikan persyaratan administrasi, maka berkas dapat diusulkan kepada kantor wilayah yang kemudian akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan perlu dipahami bahwa tidak ada pungutan biaya sepersen pun sama sekali yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan oknum tersebut? Seperti yang kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah melakukan laporan kepada pihak lembaga pemasyarakatan jika keluarga narapidana yang dirugikan dengan oknum tersebut. Seperti itu, maka dapat mengunjungi halaman website lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan untuk mengajukan pengaduan. Layanan pengaduan ini bisa disampaikan melalui email Dirjen Pemasyarakatan, juga yakni pengaduan@dirjenpas@gmail.com, dan akan dipastikan segala informasi identitas pengadu akan dirahasiakan. Hal ini perlu dilakukan agar oknum-oknum tersebut tidak semena-mena terhadap warga narapidana, dapat ditindak dan diberikan sanksi, karena apa yang mereka lakukan sudah melanggar nilai-nilai anti korupsi dan kode etik petugas pemasyarakatan mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 tentang kode etik petugas, dan merupakan bentuk yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melawan pungutan liar di masyarakat. Dibanding banyaknya oknum petugas pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar kepada warga narapidana, masih banyak lembaga pemasyarakatan yang melakukan terobosan untuk memperbaiki citra pemasyarakatan di Indonesia. Salah satunya lembaga pemasyarakatan kelas bawah Padang. Mereka melakukan terobosan berupa transaksi non-tunai, yang mana narapidana untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi atau dengan ATM Brizi, yang mana nantinya akan diisi oleh keluarga narapidana di pelayanan kunjungan. Hal ini untuk minimalisir terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Terakhir, pesan saya kepada masyarakat untuk tidak melakukan administrasi narapidana melalui oknum-oknum tertentu untuk urusan pribadi semata, dan mengikuti alur yang sudah ada, karena hal-hal seperti ini yang menjadi budaya korupsi yang akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, jangan lupa stop gratifikasi, stop pungutan liar, stop korupsi di area lembaga pemasyarakatan. Saya Jimmy Sekiarsas, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran dalam melawan budaya korupsi di Indonesia. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.